Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Semoga kita selalu sehat, kita selalu bahagia, dan kita juga sukses dimanapun kita berada. Ya, senang sekali hari ini saya dapat berbagi Dharma lagi bersama di Wihara Budayana Batam. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat dan dirgahayu kepada Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia terus maju. Ya, kita lihat selayaknya peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka ini dirayakan dengan semarak, dengan heboh, dengan gegap gempita ya, tapi karena satu dan lain hal yaitu karena pandemi COVID-19 ini belum berlalu, maka peringatan 17 Agustus 2020 ini harus dilakukan dengan sederhana dan dalam protokol kesehatan yang ketat. Ya, mari kita berdoa, semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan selama ini, kita limpahkan kepada negara tercinta Indonesia, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Baik, saya hari ini ingin berbagi tentang membuka hati dan pikiran. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nah ini penting sekali kita melihat membuka hati dan pikiran. Nah, kalau di Buddha, kalau kita selalu suka menggunakan Dhammapada 183, yaitu kurangi kejahatan, perbanyak kebaikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Nah, Buddha juga mengatakan bahwa tentang hati dan pikiran, mensucikan hati dan pikiran. Jadi bagaimana cara mensucikan hati dan pikiran? Nah, menurut saya ini pertama-tama itu kita harus bisa membuka hati dan pikiran dulu. Ya, makanya yang menjadi tema kita pada hari ini adalah membuka hati dan pikiran. Nah, saya ingin mengilustrasi satu hal. Bapak Ibu kan kita suka memperhatikan bahwa dan kita tahu bahwa parasut ya, parasut itu digunakan katakanlah pada untuk terjun payung. Mereka itu loncat dari ketinggian ya katakanlah di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Nah, dan mereka menggunakan parasut ketika mereka terjun dari atas. Nah, yang menjadi masalah itu adalah parasut itu harus terbuka baru dapat berfungsi dengan baik. Ya, jadi ternyata pikiran kita dan hati kita itu juga sama. Hati kita harus terbuka, pikiran kita harus terbuka sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kita pikir tentang pikiran nih, atau pikiran. Pikiran itu ilustrasinya juga dapat saya umpamakan seperti gelas. Ya, gelas. Kalau gelas ini kita tutup, kita tidak berbuka. Bagaimana kita mau mengisi gelas tersebut? Jadi itu harus dibuka. Dan teman-teman kita di orang-orang Tionghoa ini mengatakan membuka hati, yaitu suka mengatakan kaising. Kaising itu ya harafiahnya memang membuka hati, tapi sebenarnya kaising itu adalah senang, ya bahagia, gitu ya. Jadi harus membuka hati, intinya seperti itu. Nah kita lihat ke Dhammapada ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Buddha mengatakan dalam Dhammapada 263, bunyinya seperti ini. Orang yang telah memotong, mencabut, dan memutus akar sifat iri hati, kekikiran, serta dusta, maka orang bijaksana yang telah menyingkirkan segala keburukan itu yang sesungguhnya dapat disebut orang yang baik hati. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, jadi justru Buddha mengatakan ya kita bisa menggeser atau memotong, mencabut, memutus sifat-sifat yang tidak baik. Ya, contohnya dari iri hati, kekikiran, dusta. Nah, orang-orang inilah yang bisa disebut orang yang baik hati. Nah, terus dengan seiring dengan perjalanan waktu ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin juga adanya penderitaan, terus adalah kesakitan, ada hal-hal yang negatif sepanjang perjalanan hidup kita, akhirnya membuat pikiran dan hati kita itu tercemari. Ya, jadi biasa ibu-ibu tahu nih kalau misalkan ada sesuatu yang tercemar itu apa yang harus dilakukan? Biasanya kita melakukan detoksifikasi. Ya, kalau di sini nih jangan berpikir, tadi saya mengatakan hati, jangan langsung berpikir hati secara fisik ya, atau fisiologis gitu ya. Langsung bilang, oh itu hati itu adalah level bukan ya, saya tidak membahas di sana. Tapi kalau di sini kita mengatakan sakit hati bukan berarti kita terkena hepatitis itu beda ya. Oke, nah jadi setelah tercemar itu biasanya langkah yang kita lakukan adalah detoksifikasi. Ya, pada saat detoksifikasi biasanya kita harus analisis dulu apa yang sedang terjadi, racun apa yang ada dalam 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 katakanlah hati atau pikiran kita. Nah, detoksifikasinya itu adalah kita mulai nih, kita melihat ciri-ciri hati yang tertutup dan pikiran yang tertutup itu apa sih? Ada 5 menurut saya.
Yang pertama ini adalah orang ini cenderung banyak mengeluh. Coba kita periksa. Apakah kita selama ini suka mengeluh dalam wabah COVID-19 ini, dalam wabah pandemi COVID-19 ini, sudah berapa banyak kita mengeluh selama katakanlah 4 bulan terakhir ini? Boleh, boleh mengeluh, tapi kalau terlalu banyak mengeluh itu justru akan membuat hati kita itu semakin mengeras, pikiran kita itu semakin tertutup. Ya, mengeluh boleh, tapi jangan terlalu banyak mengeluh. Segala sesuatu itu yang terlalu itu tidak baik. Terlalu banyak makan itu pun tidak baik, akan membuat pencernaan kita tidak baik. Ya, jadi terlalu banyak apalagi terlalu banyak tidur itu juga tidak baik. Terlalu banyak mikir juga tidak baik. Ya, jadi eh, sesuatu yang terlalu itu ada kata terlalu itu sebenarnya tidak baik. Yang paling baik sebenarnya adalah yang ya katakanlah jalan tengah. Buddha mengatakan terlalu ekstrim kiri juga tidak baik, terlalu ekstrim kanan juga tidak baik. Terus kemudian, yuk, saya kan takut Pak, saya khawatir dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sebenarnya. Takut itu boleh, tapi ya itu yang tadi saya katakan terlalu takut itu juga repot. Ya, takut itu dibutuhkan begini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, takut itu kita butuh. Setiap orang tuh punya rasa takut. Kalau nggak punya rasa takut tuh malah repot. Nah, jadi takut ini dapat digunakan sebagai untuk kita untuk kontrol diri. Bagaimana kontrolnya? Contoh, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena saya takut terpapar virus COVID-19, maka kalau saya keluar rumah, saya pakai masker. Saya menjaga jarak dengan orang lain. Ya, kemudian saya sering cuci tangan. Ya, saya tidak memegang mata atau mulut atau yang lain-lain yang menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh saya. Dan saya menghindari kerumunan. Nah, justru karena saya takut, maka saya melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tapi kalau misalkan kita katakan, saya takut, ya, saya tidak mau keluar rumah, saya nggak mau ketemu orang, saya nggak mau nonton TV lagi, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu, dan hal-hal segala yang negatif. Nah, itu justru adalah jatuh kepada ekstrim kiri, takut yang negatif. Dan sebaiknya kita lakukan takut yang positif. Takut, memang saya takut, tapi ya itu yang tadi saya katakan. Karena saya takut, maka saya menyiapkan diri dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Nah, ini kalau kembali lagi kepada tema kita apa poin kita adalah cenderung banyak mengeluh. Ya, sebenarnya mengeluh itu justru malah membuat kehidupan kita semakin berat. Semakin dikeluhkan, semakin berat yang kita rasakan. Nggak percaya? Misalkan Anda katakanlah Anda dari rumah ingin berjalan kaki menuju ke Wihara Budayana Batam. Ya, hari ini ternyata ketika Anda keluar rumah, kondisi kondisi agak panas ya, jadi tapi Anda lupa membawa payung, jadi Anda harus berjalan. Jadi sambil Anda berjalan, Anda aduh bilang, aduh sambil mengeluh. Aduh, capek ya, udah capek panas jauh lagi kok nggak nyampe-nyampe ya. Jadi ketika Anda mengeluh, berarti penderitaan itu menjadi double. Ya sebaiknya ya kurangi mengeluh, ya jalan saja. Misalkan dari rumah Anda jalan menuju ke wihara malah membayangkan sesuatu yang positif kan. Oh hari ini saya mau ke wihara, saya sudah lama tidak ke wihara. Saya ingin memberikan penghormatan kepada Buddha, memberikan penghormatan kepada Bodhisattva. Ya. Justru malah hal tersebut itu malah membuat kita itu lebih nyaman menjalankan kehidupan ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ini adalah orang ini egois. Tahu egois Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau tahu urusan orang lain. Ya, egois. Nah, egois ini definisi terbaru itu malah tidak peduli dengan dirinya sendiri, akhirnya merugikan dirinya sendiri. Itu juga bisa dikatakan egois. Ya, mungkin agak bingung ya, tapi ini faktanya. Misal contohnya begini, contohnya begini. Orang suka mengatakan, katakanlah kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara Dharma, kita bawa mobil nih, kita bawa mobil, terus kita parkir sembarangan, atau parkir depan rumah orang, atau parkir di tengah jalan. Itu menurut saya itu egois. Kenapa? Oh satu, menyulitkan orang lain untuk lewat. Ya. Terus tadi saya mengatakan merugikan dirinya sendiri, bagaimana? Ya kalau kita parkir tengah jalan, ketemu orang yang katakanlah lagi teledor, atau dia juga nggak mau tahu, mobil kita ditabrak, ya tentunya merugikan diri kita sendiri juga. Ya, jadi hati dan pikiran yang tertutup, tadi saya mengatakan yang pertama itu adalah banyak mengeluh, egois. Yang ketiga itu adalah orang ini pendendam. Mungkin tipe orang ini dia tidak emosinya meledak-meledak,
tapi dia dendam, dia simpan di dalam. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, pendendam ini benar-benar membuat hidup Anda sangat menderita. Ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ini adalah orang ini selalu terobsesi masa lalu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita di Buddha sudah dia mengajarkan bahwa kita itu hidup dari beberapa masa. Masa lalu, masa sekarang, dengan masa yang akan datang. Nah, orang tipe-tipe yang hati dan pikiran tertutup itu adalah dia selalu terobsesi masa lalu. Tentang kejayaan masa lalu atau penderitaan masa lalu. Orang ini suka selalu bercerita, memang biasanya cuma ada dua sih yang terobsesi masa lalu, yaitu kejayaannya. Wah dulu ya, kamu tahu nggak saya ini, wah kaya raya, hebat, luar biasa. Tapi dulu, dan yang satu lagi terobsesi masa lalunya itu adalah penderitaannya. Lu tahu nggak dulu saya itu menderita, saya disiksa sama orang tua saya itu lingkungannya tidak baik, saya pokoknya menderita luar biasa, tidak ada orang lebih hebat penderitaannya dibanding saya. Ya ini orang ini termasuk hati dan pikirannya yang tertutup. Yang kelima ini adalah kita lihat kehidupannya itu dalam berhubungan dengan orang lain itu selalu terganggu. Berhubungan dengan teman terganggu, berhubungan dengan pacar juga terganggu, berhubungan dengan keluarga juga terganggu, berhubungan dengan asisten rumah tangga pun terganggu. Pokoknya intinya berhubungan dengan siapapun itu terganggu. Saya nggak tahu nih kalau hubungan dengan katakanlah dengan hewan piaraannya terganggu nggak? Biasanya juga terganggu juga. Nah, jadi ada 5 ciri ini yang mengatakan, yang menandakan bahwa kita ini, hati dan pikiran kita ini sedang tertutup. Nah, supaya kita bisa lebih katakanlah mengikuti ajaran Buddha mensucikan hati dan pikiran, bagaimana caranya kita membuka hati dan pikiran dulu? Saya berikan 5 tips ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang pertama itu adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa demikian? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, harus diingat kembali. Kita, kita adalah pribadi yang unik. Kita terlahir dan kita membawa, katakanlah timbunan masa lampau. Dan orang lain juga membawa timbunan karma karma lampau. Jadi setiap orang itu adalah unik. Jadi sebenarnya tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya karena saya bukan dia, dia bukan saya. Ya, jadi apalagi kita membandingkan, ketika kita membandingkan biasanya kita mulai iri. Oh, kenapa dia begitu ya? Kenapa saya begini ya? Kenapa dia pintar ya? Kenapa dia cantik ya? Kenapa dia kaya ya? Kenapa saya susah? Kenapa saya menderita? Kenapa saya katakanlah miskin gitu ya? Kita berhenti, berhenti, berhenti membandingkan dengan orang lain. Itu langkah pertama untuk dapat membuka hati dan pikiran. Ya, kita terima saja diri kita apa adanya. Kita terima aja kondisi pada saat ini. Katakanlah misalkan saat ini kita ya mungkin ya mohon maaf, ada sebagian orang, ada teman-teman saya juga sebagian itu terkena PHK. Ya, karena pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dengan begitu lama, ya, terkena PHK. Ya, kita mulai membandingkan, waduh kamu enak ya, kamu bisa bekerja dengan baik ya, bisa masih dapat gaji penuh dan ini. Ya kalau ketika kita melakukan hal tersebut, hati kita itu semakin mengeras, pikiran kita semakin tertutup. Jadi langkah pertama adalah berhenti membandingkan dengan orang lain. Ya, ini sama juga nih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita sebagai orang tua, ini patut dilakukan ya. Saya setiap hari, saya sudah lama bernaung di dalam dunia pendidikan. Saya sering bertemu dengan orang tua murid ya, Bapak Ibu orang tua murid, wali wali siswa begitu ya. Mereka itu suka membandingkan anaknya sendiri gitu loh bahkan antara kakaknya dengan adiknya. Kadang-kadang sering, bukan kadang, sering kali kebetulan kakaknya itu lebih pintar, lebih rajin sehingga prestasi sekolahnya cukup baik. Ya sedangkan adiknya itu mungkin dia lebih suka bermain, malas belajar, ya kemudian dia itu membandingkan, wah anak kamu ini kok nggak seperti kakak kamu ini bodoh, gini gini gini. Ya jangan jangan melakukan hal seperti itu karena tidak ada seorang pun yang suka dibandingkan. Coba kita bayangkan, ketika suatu hari ketika Anda mengatakan hal ini kepada anak Anda, anak yang katakanlah adiknya, terus adiknya mengatakan, iya ya, mama atau papa juga tidak sama tuh dengan papa mama teman saya. Papa mama teman saya itu perhatian kepada anaknya. Nah, Anda juga tidak senang dengan hal tersebut. Makanya berhenti membandingkan dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah berusaha mengubah hal negatif menjadi positif. Itu adalah dari mana? Dari sudut pandang kita, dari pikiran kita, dari mengolah hati kita.
Ya, segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya adalah hal yang netral. Kita lihat, kita melihat contohnya, ketika kita mau keluar rumah, tiba-tiba hujan lebat. Kita langsung melihat, waduh, ini sial sekali ya. Kok kenapa hujannya lebat sekali ya? Kalau kita selalu mempunyai hati dan pikiran tertutup, kita akan selalu melihat hal segala sesuatu adalah hal yang negatif. Tapi kita bisa mengubah hal negatif itu menjadi hal yang positif. Ya, justru kita merasa, ih kita mau keluar kok tiba-tiba hujan nih. Oh, berarti mengingatkan saya harus bawa payung, saya harus melakukan persiapan, ya sehingga saya tidak kehujanan. Coba bayangkan kalau saya udah keluar di tengah jalan baru hujan. Oh, saya bisa basah kuyup tanpa persiapan. Oh, syukur ya, beruntung justru malah hujan duluan sebelum saya keluar rumah sehingga saya bisa melakukan persiapan. Ya, sama eventnya sama-sama hujan. Tapi kalau orang yang ngelihat dengan negatif, dia akan mengutuki, maki-maki, hal yang lain. Tapi kalau kita mengubah negatif ini menjadi hal yang positif itu, ya, kita akan melihat bahwa itu justru adalah suatu ke yang patut disyukuri dan kita berterima kasih. Seperti tadi saya katakan, begitu mau keluar hujan, ya itu kita bersyukur, berterima kasih. Ya, untung saya belum keluar, saya bisa menyiapkan payung, saya bisa menyiapkan jas hujan, saya bisa katakanlah nggak jadi naik motor, tapi saya pakai mobil, sehingga saya tidak kehujanan. Nah, dan juga kalau katakanlah kondisi saat ini sudah terjadi apa yang harus orang suka mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Tidak perlu lagi meratapi, menangisi atau mengkutuk bubur bubur tersebut. Tapi kita ubah. Ya udah nasi sudah menjadi bubur, apa yang harus dilakukan? Kita bisa ubah bubur ini menjadi apa? Kita kasih kecap dikit, kita kasih suiran ayam, kita kasih bawang, kita kasih kacang, malah jadi bubur bubur ayam spesial yang sangat enak. Yang tidak kalah, katakanlah tidak kalah dengan katakanlah nasi yang tadi. Belum tentu nasi putih itu lebih enak dibanding dengan bubur air spesial. Nah, itu adalah kemampuan kita ketika hati dan pikiran kita terbuka, kita mengubah hal negatif menjadi positif. Ya, sama dengan COVID sekarang. Kita ini tidak bisa mengutuki, meratapi, ya, apalagi menyesali kenapa COVID ini bisa datang. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita melihat kondisi sekarang memang sudah seperti ini, bukan hanya kita loh. Ini seluruh dunia ini terpapar eh, pandemi COVID-19 ini. Apa yang kita bisa lakukan? Lihat ke dalam diri kita, apa hal-hal negatif atau hal-hal yang bisa kita ubah menjadi hal yang positif. Kita lihat, saya berikan satu contoh ya, saya yakin di Batam juga ada perusahaan ini. Mereka ini adalah perusahaan pizza yang sangat terkenal. Apa yang mereka lakukan kalau di Jakarta saya lihat malah mereka karena mall sempat tutup waktu itu kan PSBB di awal tuh mall tuh tutup semua tidak boleh beroperasi. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu malah mengirimkan membuka stand di pinggir jalan ada office apa SPG-nya Sales Promotion Girl dan boy-nya di pinggir jalan tuh menawarkan pizza. Jadi mereka itu mengubah hal yang negatif menjadi positif dan saya melihat ternyata laku sekali itu di jalanan. Karena orang juga karena sekian lama terkurung di rumah, begitu melihat makanan kesukaan mereka itu mereka berbondong-bondong beli. Dan mereka tidak meratapi bahwa aduh mall tutup ya, saya nggak bisa jualan ya. Jadi justru malah mereka mengubah gitu loh. Yang bisa dilakukan apa? Yaitu contohnya juga saat ini banyak sekali Anda lihat makanan-makanan itu yang dibekukan, di frozen, dijual online ya. Dan malah banyak sekali saya perhatikan UMKM-UMKM itu malah berkembang dengan baik sekali. Ya, jadi itu benar-benar dengan hati dan pikiran yang terbuka kita bisa mengubah hal negatif menjadi positif. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ingat hati kita bukan tong sampah. Ini diingat baik-baik. Tong sampah itu adalah tempat-tempat barang-barang yang sudah tidak kita tidak mau lagi ya kita buang, barang-barang busuk. Ya sama, hati kita itu bukan tong sampah. Jadi jangan menampung atau menyimpan atau mengabadikan kenangan-kenangan yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan, semua disimpan dalam hati. Memang manusia agak aneh sih kadang-kadang ya. Kalau kita perhatikan ya. Ada kadang-kadang sering kali malah barang-barang yang sebenarnya kita tahu itu sudah tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tapi kita simpan. Gitu. Sama dengan hati dan hati kita juga nih. Hati kita juga. Kita harus ingat loh bahwa hati kita juga mempunyai space yang terbatas. Ya, jadi kalau kita misalkan kita menyimpan penderitaan saya, kemarin saya dimaki-maki, kemarin saya disakiti, kemudian kemarin saya dilukai, saya sakit hati, saya menderita, apalagi saya mengeluh, saya takut, segala hal negatif itu ditaruh dan dijadikan kita itu menjadi tong sampah. Wah, itu akan menderita sekali.
Ya, jadi ingat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hati kita itu bukan tong sampah. Jadi jangan hanya menampung hal-hal yang negatif dan membuat kita menderita atau kita sakit. Itu ketiga. Yang keempat, untuk membuka hati dan pikiran itu adalah pahami bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab. Ingat baik-baik, segala sesuatu terjadi karena sebab. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada sebabnya. Tiba-tiba muncul, zrup, itu sangat saya katakan impossible. Ya, jadi segala sesuatu terjadi karena sebab. Hari ini, katakanlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahagia, senang. Itu pasti ada sebab-sebab yang kita lakukan yang mendahuluinya. Hari ini saya menderita. Saya katakanlah kurang bahagia. Mungkin, bukan mungkin sebenarnya, pasti ada sebab-sebab yang sudah mendahuluinya. Ya, misalkan dalam kondisi rumah tangga, kita lagi sebel, kita lagi agak sewot, mood kita lagi kurang bagus, kemudian istri atau pasangan kita itu menyapa kita, kita juga moodnya lagi kurang baik, kita jawabnya juga seenak kita aja, dengan ketus, dengan keras, gitu kan. Akhirnya istri kita juga, pasangan kita itu juga marah, dan akhirnya sepanjang hari itu perang dingin, akhirnya tidak berbicara, pasangan kita itu tidak memasak, akhirnya siang-siang atau sore-sore kita tidak makan. Terus kita melihat, loh, ini kenapa saya hari ini tidak ada makanan? Saya menderita sekali, karena saya sedang lapar. Yaitu karena penyebabnya di awal itu kita itu sewot, kita itu jutek, kita itu julid gitu ya. Terus kepada pasangan kita, akhirnya pasangan kita itu juga merasa nggak nyaman, merasa kesel, dan akhirnya juga cuekin kita, dan akhirnya kita juga merasa tidak nyaman, dan kita akhirnya misalkan kita tidak ada makanan yang biasanya dia siapkan dengan baik. Itu yang keempat ya. Jadi pahami segala sesuatu terjadi karena sebab. Yang kelima, yang paling penting, bukan yang ya bukan terakhir, berarti bukan berarti yang tidak penting, tapi menurut saya malah yang paling penting adalah miliki dan pancarkanlah cinta dan welas asih. Ya, untuk melatih hati, melatih membuka hati dan pikiran, juga kita harus melatih memiliki cinta dan welas asih. Bagaimana caranya? Ya, sebenarnya di Buddhis sudah diajarkan. Kalau kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya sangat menganjurkan Anda udah selalu melakukan chanting dan meditasi. Chanting ini Anda yang suka menggunakan teks Pali, ya silakan Anda bacakan Parita. Anda yang suka teman-teman kita menggunakan teks Mahayana atau teks Sanskrit atau teks Mandarin, ya silakan Anda liamking setelah Anda membaca Parita, Anda liamking, Anda meditasi sejenak, ya bisa 5 menit, bisa 10 menit, 15 menit, ya syukur nanti dilatih terus sampai bisa ke jenjang-jenjang tertentu. Nah, jadi miliki dan pancarkan cinta kasih dan belas asih harus kita memiliki dulu, karena kita tidak memiliki sesuatu, kita sulit membagikan. Ya bagaimana kita mau membagikan, katakanlah kita mau berdana tapi kita tidak punya uang, katakanlah seperti itu. Iya, kita harus punya uang dulu, baru kita bisa berbagi uang. Kita mau membagi cinta, kita mau membagi ulas asih. Tapi langkah pertama kita harus memiliki cinta dan belas asih. Ya, salah satunya yang tadi saya katakan adalah sering-seringlah membaca parita dan meditasi. Yang kedua, ikutlah kegiatan-kegiatan sosial atau menjadi relawan yang bisa kita lakukan dan kita mampu lakukan. Ya, jadi dalam wabah COVID-19 ini, wabah pada COVID-19 ini kan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Oh ya, jangan langsung berkonotasi, aduh saya kan nggak punya uang, gaji saya udah dipotong setengah, saya kena PHK, gimana? Pak Heru minta saya melakukan donasi. Ya, donasi itu kan tidak selalu berbentuk uang atau materi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah justru disinilah luar biasanya Buddha menjelaskan kita itu berbagi itu tidak hanya semata-mata materi atau uang. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya materi, kita masih bisa membantu sebenarnya. Kita masih muda, masih kuat, masih sehat, kita bisa membantu dengan tenaga. Ya, kalau misalkan materi nggak ada, uang nggak ada, tenaga nggak ada, kita masih bisa berbagi apa? Pikiran kita. Kita bisa menjadi, katakanlah teman-teman kita lagi susah, dia bisa curhat dengan kita bisa mendengarkan. Ya mendengarkan loh ya, mendengarkan itu sudah berbuat baik ya.
kita mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan empati, kita bisa merasakan, syukur-syukur kita mempunyai kemampuan, kita bisa memberikan sedikit solusi kepada dia, dan ketika dia itu terbantu, dia itu bisa melepaskan sedikit penderitaannya, itu kita sudah berbuat kebaikan. Nah, yang keempat itu ya kalau misalkan kita tidak punya ya, uang nggak punya, materi nggak punya, tenaga nggak punya, pikiran juga nggak bisa. Ya ini yang keempat ini adalah pancarkan cinta kasih, ulas asih. Oh, saya tidak bisa membantu kamu, saya tidak bisa melakukan suatu hal yang lebih. Jadi saya memancarkan cinta kasih dan ulas asih saya merasakan empati, ya saya berdoa supaya penderitaan kamu segera berlalu, semoga kesulitan dan masalah-masalah yang ada itu cepat-cepat terselesaikan. Nah, itu sudah melakukan welas asih, kita sudah memunculkan cinta kita kepada kepada mereka. Ya, jadi jangan pernah punya alasan ya, yang saya suka mengatakan gini, jangan selalu punya alasan untuk tidak berbuat baik. Ya, jadi selalu ada cara untuk berbuat baik. Mau mau apa enggak aja. Ya, jadi dengan membuka pintu hati dan pikiran itu ada 5. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah berhenti membandingkan dengan orang lain karena tidak ada seorang pun yang senang dibanding-bandingkan, termasuk diri kita. Yang kedua ini berusaha mengubah hal negatif menjadi positif. Yang ketiga itu adalah ingat baik-baik, hati kita bukan tong sampah. Ya, jadi mulai dibersihkan, mulai dipilah-pilah yang tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, jangan lagi dimasukkan ke dalam hati. Ya, yang keempat itu adalah pahami segala sesuatu terjadi karena sebab. Yang kelima, miliki dan pancarkan cinta kasih. Baik, demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sharing kita pada hari ini di Wihara Budayana Batam. Semoga kita dapat membuka hati dan pikiran kita sehingga kita dapat selalu lebih sehat, kita lebih bahagia, dan kita sukses. Sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.